Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Oh, syukur bagimu, amin. Haleluya, bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Syukur yang diberikan atas kebaikan Tuhan bahwa Ezra dan Hana telah dituntun Tuhan dalam perjalanan pernikahan mereka. Kita tahu bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia Tuhan. Yes, God. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau Tuhan yang ajaib. Kami naikkan syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur bagi Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi bersama, ku naikkan syukurku. Ku naikkan
syukur padamu Yesus. Amin Tuhan. Sembah sujud Kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu. Bersyukur Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala puji syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi. Syukur bagi Engkau, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan, kami naikkan syukur dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah segala
Mari bersama kita menyembah Dia, Tuhan yang ajaib. Segala hormat, pujian, segala pengagungan dan kemuliaan bagi Tuhan atas anugerah dan pertolongannya bagi keluarga Pak Wi dan Bu Wi, Ezra dan Hana dalam melaksanakan pernikahan kudus mereka. Haleluya. Yes, Jesus. Pengorbananmu, penyertaanmu Tuhan, Kau yang menyatukan, Engkau yang menyatukan. Kami naikkan syukurmu, pujian bagimu Tuhan. Engkau yang memberkati Ezra dan Hana dalam pernikahan mereka. Kami bersama umat-Mu menaikkan nyanyian syukur bagimu Tuhan. Layak Kau Tuhan dimuliakan. Haleluya. Oh, yeah, Jesus. Haleluya. Sikata karaya dalammu. Terima kasih Yesus. Kau bertakhta atas pujian kami. Kau layak Tuhan, Kau layak Bapa. Segala puji syukur bagimu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Terpuji namamu Tuhan. Tiada sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Renungkan betapa baiknya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi kami semua pada siang ini Tuhan. Bahwa tidak ada kata lain untuk mengekspresikan sukacita kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus Kau terindah. Oh, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya
Kami tahu hari ini Tuhan, bahwa ucapan syukur hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Penghormatan hanya bagi Tuhan. Biar ini lahir dari hati kami, terutama bagi Pak Wi, Bu Wi, dan Esra, dan Hana, dan keluarga besar. Dari hati mereka terus mengucap syukur bagi Engkau. Yes, God. Ku mengucap syukur dan mengucap bahwa semua yang dilewati oleh Ezra dan Hana, semua karena ada campur tangan Tuhan yang menyertai mereka. Amin Tuhan. Kami undang Ibu Eni untuk berdoa firman Tuhan sebelum hambanya Bapak Pendeta Yosef muliakan. Siarkan firman Tuhan. Yesus, Kau terindah. Saya undang bangkit berdiri untuk kita menghormati firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Hari yang indah, hari yang baik, cuaca yang baik Tuhan, itu karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah mempersatukan Ezra dan Hana dalam pernikahan kudusnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terkhususnya dasar yang kuat bagi kedua mempelai ya Bapa. Juga firman-Mu menjadi pelita langkah mereka dalam mengarungi kehidupan yang rumah tangga yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di siang ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Juga Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru Tuhan Engkau berikan bagi hamba-Mu. Biarlah setiap firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Pendeta Yosef. Baik, salam Bapak Ibu sekalian. Saya dan keluarga, atas nama keluarga mengucapkan dulu selamat menempuh hidup baru untuk Ezra dan Hana yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus minggu yang lalu. Juga selamat berbahagia kepada Pawi dan keluarga besar semua karena sudah mendapat anggota keluarga yang baru. Saya percaya ada sukacita yang baru, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan akan limpahkan. Nah hari ini Bapak Ibu kita diundang untuk bersama-sama dengan keluarga hambanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa sehingga proses pernikahan kudus daripada Ezra dan Hana berjalan dengan baik dan lancar. Saya tadi lihat
video-video cuplikannya luar biasa sekali ya. Seandainya saya bisa hadir di sana akan lebih berbahagia pada saat itu ya. Puji Tuhan. Kita sepakat dengan keluarga Pawi ya yang mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita bersama-sama hari ini juga mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita percaya di dalam Tuhan selalu ada yang baru. Ya. Di dalam Yesaya pasal 43 mulai 18 sampai 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat mulai 18 sampai 21. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Dan saudara, firman Tuhan mengingatkan bagi kita hari ini bahwa kita harus melupakan hal-hal yang telah terjadi pada masa yang lalu, atau secara khususnya adalah kita harus melupakan masa-masa trauma di dalam hidup kita. Kalau kita bicara tentang masa hidup kita ya, yang kita pernah alami pada masa-masa lampau, biasanya yang pertama adalah masalah trauma. Masalah trauma itu masalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, yang mungkin pernah terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara tentang masa lalu hidup kita, ada masa namanya nostalgia. Nostalgia itu adalah masa-masa indah. Masa-masa mungkin kita mengalami kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, dan hal-hal yang lain yang menyenangkan hati kita. Biasanya dalam sisi ini selalu ada di dalam hidup manusia, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dan yang Allah kehendaki kita hari ini adalah kita melupakan masa-masa trauma kita, atau hal-hal yang pernah terjadi, masa-masa yang buruk di dalam hidup kita. Kita harus selalu mengingat hal-hal yang baik yang sudah pernah Tuhan lakukan atas kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Waktu kita selalu mengingat trauma kita ya, masa-masa keburukan kita, masa-masa yang sangat sulit, mungkin penderitaan yang pernah kita alami, itu biasanya tidak akan memunculkan kekuatan dalam hidup kita. Bahkan mungkin menjadi semakin lemah waktu kita mengingat hal-hal yang pernah buruk terjadi, trauma-trauma masa lalu kita. Tetapi pada saat kita selalu merenungkan atau mengingat kembali hal-hal kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita atau masa nostalgia kita, maka kita akan selalu berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena kita percaya di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang baru. Kita harus melupakan trauma-trauma masa lalu yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sedang membawa kita kepada berjalan maju ke depan, bukan mundur. Paulus pernah berkata dalam Filipi pada pasal yang ketiga ayat 13 yang berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan memfokuskan kepada panggilan Allah yang ada di hadapanku. Artinya memang Paulus melupakan peristiwa buruk yang pernah dia alami. Tetapi Rasul Paulus selalu mengarahkan pandangannya ke depan, sebagaimana dia selalu ingin melihat dan menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Artinya adalah bahwa kehidupan Paulus selalu dibawa Tuhan kepada sesuatu yang baru. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak stuck. Kalau kita percaya hari ini, Tuhan sedang membawa kita kepada jenjang-jenjang yang lain, atau dalam step-step yang lebih tinggi di dalam hidup kita. Itu sebabnya orang percaya tidak akan pernah stuck di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada yang baru.
Saudara-saudara, kita harus ingat baik-baik ya, bahwa kita sebagai orang percaya, Allah itu menjadi bagian penting bagi kita, karena Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, sebagai yang pertama adalah dia sebagai El Shaddai dalam hidup saya dan saudara. El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Jangan pernah meragukan lagi kemahakuasaan Allah ya. Karena kita percaya kita ada hari ini, itu karena Allah yang Maha Kuasa. Allah bisa berbuat segala sesuatu atas hidup saya dan saudara. Yang kedua artinya, Allah bagi kita sebagai orang percaya adalah sebagai El Olam. Ia Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi keberadaan Allah kan sampai selama-lamanya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia terus ada sampai kapanpun juga. Dia sebagai El Olam di dalam hidup saya dan saudara. Kekal. Yang kekal hanya Allah saja. Apa yang ada di seluruh muka bumi ini, yang kekal hanya Allah. Yang lainnya bersifat fana dan sementara. Hal yang ketiga adalah Allah itu bagi saya atau bagi saudara kita orang percaya sebagai El Elyon. Artinya dia Allah Maha Tinggi, lebih tinggi dari segala sesuatu. Jabatannya tertinggi sekali. Tidak ada yang menyaingi ketinggian Allah yang luar biasa itu. Kemudian yang keempat adalah Allah kita sebagai El Gibor. Artinya Allah Maha Besar. Dia menciptakan langit bumi dengan segala isinya, termasuk saya dan saudara. Ini dibuktikan kebesaran Allah yang sangat luar biasa. Jadi kita percaya kita tidak akan pernah ragu-ragu mempercayai Tuhan kita sebagai Allah yang sangat besar di dalam hidup kita. Dia melebihi dari segala sesuatu. Bumi aja diciptakan, apalagi hal-hal yang lain, saudara-saudara. Dia sebagai Allah yang sangat besar atas hidup kita sekalian. Sehingga inilah yang mengingatkan kita bersama-sama bahwa di dalam hidup kita selalu harus didasari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ini orang percaya dasar hidupnya adalah dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam hal apapun juga. Seringkali kita mengucap syukur hanya mungkin ketika perkara-perkara yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Persis seperti yang kita doakan, Allah jawab doa kita, Allah menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, memang itu seharusnya. Tetapi orang percaya, saya ingin katakan bahwa kelebihan orang percaya adalah pada saat dia mengalami sebuah penderitaan, sebuah proses kehidupan yang sedang dijalaninya walaupun terasa berat, tetapi orang percaya bedanya adalah dia dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Itu baru orang percaya. Kalau hanya ketika orang-orang diberkati Tuhan, sukses, dalam kelimpahan mengucap syukur, orang dunia aja bisa seperti itu. Tetapi pada saat sebuah penderitaan terjadi mungkin ya, aniaya terjadi dalam hidup kita, sebuah intimidasi dalam hidup kita terjadi, kekurangan mungkin gitu ya, persoalan, masalah yang tidak kunjung selesai. Tapi tetap mengucap syukur kepada Allah membuktikan bahwa kita menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan, bahwa kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Nah, itulah perbedaan orang percaya dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kita semua di tempat ini adalah orang-orang percaya, yang masuk orang percaya. Orang percaya dapat bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Bukan hanya sekedar diberkati Tuhan, tetapi dalam keadaan kekurangan sekalipun, dia tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah berfungsi sebagai El Shaddai, dia El Olam, dia El Elyon, bahkan juga dia sebagai El Gibor di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, janji Tuhan selalu ada hal yang baru di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa Tuhan kita tidak stuck, dia tidak berdiri, tidak tetap berdiri satu tempat. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tetap bergerak. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup, yang selalu ingin memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup saya dan saudara. Apa itu yang selalu Allah berikan? Sesuatu yang baru di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah
Allah selalu memberikan hati yang baru kepada saya dan saudara. Sama-sama dengan saya katakan hati kita. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi orang percaya selalu diproses dalam hidupnya adalah hatinya. Kalau hatinya masih yang lama, itu akan sulit sekali menerima hal-hal pembaharuan dari Tuhan. Kenapa kalau kita bicara tentang hati, firman Tuhan sudah jelas sekali ya, hati adalah pusat dari kehidupan seseorang gitu ya, karena dari hatilah terpancar kehidupannya gitu. Nah, jenis-jenis hati kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada jenis hati orang yang hati keras gitu. Ada hati yang bodoh ya, yang gak ngerti-ngerti firman Tuhan gitu ya. Tuhan udah ngomong, udah sampaikan gitu ya, tapi nggak ngerti juga itu gitu ya. Nah ini hati yang bodoh banget nih, kata Tuhan sendiri yang bilang gitu ya. Kamu hati yang bodoh gitu kepada murid-muridnya, nggak ngerti firman gitu. Kemudian juga hati yang keras, hati yang bodoh, hati yang terluka gitu ya. Menyimpan sesuatu akar kepahitan, itu hati-hati yang terluka di dalam jiwa seseorang, dalam hidupnya ya. Tuhan ingin rubah itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberikan hati yang baru di dalam hidup orang percaya atau murid-muridnya. Hati yang baru, hati yang berbicara tentang hati yang lembut, hati yang taat, hati yang bisa mengampuni itu kesalahan orang, tidak menyimpan segala sesuatu ya, akar-akar pahit dalam hidupnya. Sebab itu pentingnya ya kita memiliki hati yang baru. Kenapa? Karena Tuhan yang menyediakan itu, pemulihan itu, pembaharuan itu. Tuhan ingin selalu memperbaharui hati saya dan saudara setiap hari, setiap saat. Sehingga kita tidak lagi memiliki hati yang lama. Hati yang mungkin sulit sekali diubah oleh Tuhan ya. Hati yang keras, hati yang seperti batu gitu ya. Hati yang gak bisa diberikan nasihat oleh Tuhan. Pokoknya dia punya prinsip itu aja gitu ya. Pokoknya dia pikir itu benar, dia lakukan itu. Padahal itu salah. Sebab Tuhan yang pertama dalam hidup saya dan saudara selalu memberikan hati yang baru di dalam hidup kita untuk sebuah proses terus menerus. Semakin hari, semakin orang percaya kan harus semakin lebih dewasa ya. Semakin hari semakin dibentuk Tuhan dalam hatinya khususnya. Sehingga hatinya menjadi hati yang baru. Hati yang mudah dibentuk, lembut, taat kepada Tuhan, hati yang dengar-dengaran, hati yang tidak keras, hati yang cerdas, tidak bodoh hatinya gitu ya. Hati yang bisa mengampuni untuk kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan sesuai juga dengan bersama-sama dengan keluarga yang Pawi ya, dan mengundang kita bersama-sama. Kita sepakat hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan sebab yang pertama Tuhan selalu memberikan hati yang baru di dalam hidup saya dan saudara. Karena di dalam Tuhan selalu ada yang baru. Yang kedua, kita percaya hari ini bahwa di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya ada sesuatu yang selalu baru yang Tuhan kerjakan. Yang kedua adalah tentang perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Dengan Allah, 60 ayat 14 ya. Ayatnya adalah, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yang kedua, saudara-saudara, Allah selalu membawa kita ya kepada sesuatu yang baru dalam hidup kita adalah tentang perjalanan iman saya dan saudara. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini, ada begitu banyak perjalanan-perjalanan iman ya yang muncul, yang kita alami. Menjadi sesuatu pengalaman-pengalaman rohani yang ini menjadi bekal kita ya untuk kita hari ini bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita pada saat kita percaya kepadanya, dan sampai hari ini
kita memiliki begitu banyak pengalaman-pengalaman iman kita ya. Sebuah proses perjalanan iman yang kita lewati sudah bersama dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan kan bukan sampai hari ini bukan hanya perkara-perkara yang dalam tanda petik ya. Perkara-perkara yang baik ya saja yang terjadi dalam hidup kita. Ada kalanya Tuhan izinkan kita kan mengalami juga hal-hal yang mungkin kurang baik di atas hidup kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang sejak percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini selalu hidupnya baik terus gitu. Bisa ada, tolong angkat tangan kalau ada misalkan tidak pernah mengalami permasalahan gitu dalam hidupnya. Tidak ada. Siapa di antara Bapak Ibu yang sejak percaya kepada Yesus sampai hari ini kadang-kadang mengalami sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kurang senang gitu. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ada di antara Bapak Ibu? Beberapa orang aja. Luar biasa sekali. Jadi yang sebagian besar, mungkin 1% yang tadi yang angkat tangan. Jadi yang 99,9% itu bingung juga gitu. Baik apa buruk yang saya alami gitu. Dalam hidup kita ya sebagai manusia, orang percaya khususnya, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang luar biasa ya kita alami bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara jangan lupa juga kadang-kadang Allah izinkan kita untuk mengalami sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Bukan Allah nggak baik bagi kita, bukan. Bukan rancangan Allah itu rancangan yang buruk, bukan ya. Tetapi menjadi sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani supaya kita menjadi orang-orang yang punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Itu pengalaman itu ya akan membuat kita tetap mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan alami dalam hidup saya dan saudara gitu. Sehingga kita tidak akan pernah melupakan apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Itu sebabnya Tuhan kita ya selalu membawa kita kepada sesuatu yang baru lewat perjalanan iman ini. Melewati proses kehidupan yang mau tidak mau atau siap tidak siap harus kita jalani. Bangsa Israel aja dibawa kepada Tuhan, padang gurun ya selama 40 tahun kan perjalanan proses iman yang sangat panjang gitu ya. Kalau saja seandainya bangsa Israel tidak dibawa Tuhan lewat padang gurun selama 40 tahun, maka tidak ada sejarah di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Tapi kita bersyukur ya kepada Allah sebab Allah membawa bangsa Israel sebelum dia masuk Kanaan, lewat dulu padang gurun selama 40 tahun, supaya ada proses pembelajaran bagi saya dan saudara untuk berkaca dari kehidupan bangsa Israel. Mereka saja di proses Tuhan begitu luar biasa, apalagi saya dan saudara gitu ya. Baru 1 hari aja mungkin mengalami permasalahan udah gerutu sama Tuhan, udah marah-marah. Bangsa Israel 40 tahun diputar-putar di padang gurun gitu ya. Mereka membuktikan iman yang luar biasa. Jadi kita harus melewati Bapak Ibu ya, sebuah perjalanan iman yang harus kita lewati di dalam hidup setiap kita. Kita percaya pada saat kita bisa melewati ini, maka kita akan menerima terobosan-terobosan baru yang Tuhan lakukan atas hidup saya dan saudara. Jadi seolah-olah mungkin kita melihat jalan tertutup, ada pintu-pintu yang tertutup, gerbang-gerbang yang tertutup. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, pastikan bahwa Tuhan akan menerobos itu dan akan memunculkan hal-hal yang baru dalam hidup saya dan saudara. Sehingga sering kali kita berkata, kok ini aneh ini, bisa terjadi seperti ini gitu ya. Mungkin kita berkata, saya tidak bisa membayangkan ini, saya seperti ini. Kenapa? Karena memang Tuhan membawa kita kepada sebuah proses pengalaman rohani, pengalaman iman, supaya kita dapat menerobos hal-hal yang mungkin selama ini tertutup seolah-olah ya. Tertutup untuk kita terobos itu. Kita percaya bersama dengan Tuhan, atau firman Tuhan berkata, kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Khususnya bagi keluarga baru ya, Esra dan Hana, pastikan ada terobosan-terobosan baru di dalam hidup kalian. Ya. Tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan bahwa memang Tuhan kita tidak stuck, tapi Dia akan membawa kita kepada jalan-jalan yang baru yang Tuhan akan sediakan. Yang penting tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi hal yang ketiga
Tuhan membawa kita kepada perjalanan iman. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, saudara. Kita mendengar kesaksian-kesaksian mungkin gitu ya. Kita bisa membaca kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang mengalami luar biasa itu. Perjalanan iman mereka. Jadi berkat. Sehingga orang yang mungkin lemah dikuatkan imannya. Mungkin orang yang sedang berputus asa diberikan kembali harapan yang baru. Kenapa? Pada saat mendengar pengalaman iman atau perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan saudara, kalau ada waktu saudara bisa tulis dalam buku-buku memori, buku-buku agenda saudara, ada perjalanan-perjalanan iman yang luar biasa gitu ya. Kalau saya sudah kadang-kadang saya coba-coba tulis gitu ya di buku agenda saya sendiri. Saya percaya kepada Yesus tahun berapa, peristiwa apa yang pernah terjadi gitu ya. Saya sendiri bukukan saya gitu ya, bukan untuk kalangan umum gitu ya. Untuk kalangan sendiri saja. Kenapa? Untuk mengingat kembali proses-proses perjalanan iman yang kita jalani selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi ada catatan rohani yang perlu kita renungkan kembali. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, sehingga kita ada sampai hari ini. Karena Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang baru. Yang terakhir, yang keempat adalah selalu ada yang baru di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena yang keempat adalah karena rahmat-Nya. Yang ketiga apa yang keempat dulu? Ketiga dulu ya, tadi baru tiga ya. Waduh, cepat-cepat ini. Aduh. Iya, karena saya sudah dikasih durasi deg-degan juga nih kalau. Waktunya jangan lama-lama, udah durasi harus tepat benar gitu ya. Makanya saya fokus ke alarm itu di depan itu. Takut lewat gitu ya. Karena persoalannya bahaya kalau acara-acara seperti ini lewat nanti begitu ya. Saya bisa diomelin panitia. Yang ketiga dulu ya. Yang ketiga gitu ya. Nah, di dalam Tuhan selalu ada yang baru, adalah sebuah harapan kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan saudara, di dalam Tuhan selalu ada yang baru. Apa itu yang barunya? Adalah harapan kita. Bersama dengan saya katakan harapan. Iya. Saudara, ketika kita berharap pada Tuhan, maka tidak ada yang mengecewakan kita. Tapi waktu kita berharap kepada seseorang, kepada manusia, wah siap-siap untuk dikecewakan. Sebab itu kita mengambil komitmen hari ini, kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada manusia. Sekalipun itu yang orang terdekat dengan kita, suami kita, istri, mungkin anak-anak kita, ya. Anak-anak yang ada hari ini jangan berharap 100% kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua bisa mengecewakan, gitu, ya. Tetapi berharaplah hari ini 100% total kepada Tuhan. Jadi keluarga yang baru, Esra dan Hana, berharaplah 100% kepada Tuhan. Jangan berharap pada Esra kepada Hana 100%, Hana kepada Esra 100%, jangan. Nanti bisa mengecewakan gitu ya. Karena semakin kita berharap kepada Tuhan, maka semakin kuat iman kita. Seberapa besar iman kita tergantung dari harapan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata hari ini, saya berharap udah lama sekali nih, belum dijawab Tuhan. Tetapi terus munculkan itu sebuah harapan-harapan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjawab tepat pada waktunya, bukan waktu menurut kita, saudara. Jadi dalam Tuhan selalu ada harapan-harapan yang baru. Dengan harapan baru itu kita percaya ada berkat yang baru. Kenapa? Karena ada pertolongan yang baru yang Tuhan mampu lakukan atas hidup kita sekalian. Jadi mulai hari ini berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun ya, dan dalam tanda petik
itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin kelihatannya nggak mungkin bagi manusia. Tetapi kita percaya, kita hanya berharap kepada Tuhan, pencipta langit, bumi dengan segala isinya. Ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat adalah apa yang baru yang selalu Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara adalah rahmat-Nya. Dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau kita bicara tentang rahmat itu artinya belas kasih atau karunia Allah yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Jadi rahmat Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya selama kita hidup nih saudara-saudara. Bahkan rahmat Tuhan ketika kita bangun tidur selalu baru setiap pagi kata firman Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu, karunia-karunia Tuhan itu selalu baru atas hidup saya dan saudara. Artinya berkat-berkat Tuhan itu selalu baru atas hidup saya. Tuhan gak pernah ngasih berkat yang basi. Tapi Dia selalu memberikan berkat-berkat yang fresh, berkat-berkat yang baru. Pada saat kita bangun tidur, Tuhan sudah menyediakan berkat yang baru atas hidup saya dan saudara. Tinggal bagian kita bagaimana saudara-saudara untuk kita dapat menerima rahmat yang selalu baru itu yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Jadi 4 hal inilah yang Tuhan selalu berikan bagi saya dan saudara, sehingga memang kita percaya di dalam Tuhan selalu ada yang baru. Dia tidak stuck, Dia tidak memberikan hal-hal yang basi, hal-hal yang kadaluarsa. Sekarang kalau beli apa-apa di supermarket, apa kan harus kita lihat ya masa expirednya gitu ya. Karena saya pengalaman beberapa kali itu sudah kadaluarsa itu. Masih dijual gitu ya. Waktu kita protes ke intinya, oh iya mungkin ini ya biasalah begitu ya. Mungkin lupa gitu naruhnya apa, padahal bahaya sekali itu. Jadi pastikan Bapak Ibu yang belanja hari-hari ini lihat dulu lah expire itu gitu ya. Jangan sampai di tahun 2000 masih dijual sekarang. Kan itu berbahaya untuk kita konsumsi gitu ya. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang kadaluarsa atas hidup saya dan saudara. Dia selalu memberikan hal-hal yang baru, yang masih fresh, menyegarkan seluruh hidup saya dan saudara. Jadi apa yang Tuhan berikan hari ini bagi saya dan saudara, khususnya bagi keluarga yang baru, Ezra dan Hana adalah hati yang baru, perjalanan iman yang baru, ada pengharapan yang baru, dan rahmat-Nya yang baru. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sebentar kita akan berdoa secara khusus ya buat keluarga yang baru Ezra dan Hana nanti ya. Kita sama-sama doakan supaya Tuhan turut bekerja di dalam keluarga ini dan Tuhan menyatakan hal-hal yang baru atas hidup mereka. Haleluya. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu,
selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama hadapan Tuhan. Saya minta untuk Ezra dan Hana bisa mendapat bisa berdiri. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidup. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur padamu, Sidara bara bara baya sigara baya rabaya sakata parabaya sata parata. Jemaat Tuhan, arahkan tangan dua-dua kepada keluarga yang baru. Kita berdoa buat keluarga ini supaya Tuhan turut bekerja dan menyatakan kuasa dan kehendak-Nya. Bapak, sebelum kami berdoa, hamba-hamba-Mu menyerahkan keluarga yang baru ini, biar kiranya sucikan, kuduskan kami, hamba-hamba-Mu Bapak, supaya apa yang kami doakan sesuai kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan anugerah rahmat-Mu itu sempurna bagi kami sekalian. Secara khusus siang ini kami berdoa menyerahkan buat keluarga yang baru, anak-Mu Ezra dan Hana yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus minggu yang lalu Bapak. Ya Tuhan. Siang ini kami bersama-sama umat-Mu tempat ini menyerahkan kehidupan keluarga anak-Mu yang baru ini, Ezra dan Hana, ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar kiranya Bapak, keluarga yang mereka bentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya melahirkan keturunan-keturunan ilahi di dalam hidup mereka. Diberkati segala usaha pekerjaan, aktivitas apa yang mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan turut campur tangan, Tuhan yang bekerja secara sempurna. Dan berkat jasmani, berkat rohani dicurah. Kekuatan kesehatan yang sempurna, hikmat pengurapan dari Bapa di surga turun atas keluarga ini Bapa.
mulai hari ini sampai selama-lamanya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan sempurna turun atas mereka. Sehingga mereka menjadi keluarga ilahi, keluarga yang mencerminkan kasih dan kuasa Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga ini menyenangkan hati Bapa di surga. Lewat keluarga ini juga Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan baginya. Terima kasih Bapa, itu sebabnya turun. Sehati menolak setiap roh jahat dalam bentuk apapun juga yang akan mengganggu kenyamanan, ketentraman, damai sejahtera, sukacita mereka Bapa yang akan merebut itu semua. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan sekali lagi Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang bekerja menguasai keluarga ini hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan keluarga yang baru ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan kembali. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yosef yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan doa berkat bagi kedua pasangan yang baru ini. Kita akan masuk dalam acara berikut, persembahan syukur dari Hana dan juga Ezra ya. Kita nyanyikan satu pujian bro, biar mereka sambil membawa persembahannya di kotak ke depan sebagai persembahan syukur atas pernikahan mereka. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahku, pakailah hidupku sebagai Allahmu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Wi, Bu Wi, dan keluarga yang telah mempersembahkan korban syukur atas pernikahan Ezra dan Hana. Dari mewakili jemaat dan pelayan, saya undang Ibu Arta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pernikahan Ezra dan Hana dan bagi keluarga Pak Wi hari ini. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Pak Wi, Ibu Wi ya. Saya berdiri di sini atas nama jemaat GBI Citra Raya, atas nama pelayan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa dari Tuhan ya. Kita sudah melihat
saat ini semua berjalan, acara pernikahan berjalan di Jawa, semua keluarga sehat, semua keluarga diberkati Tuhan luar biasa. Ya, jadi kami ikut berbahagia Bapak Ibu, untuk Ibu Wi dan Pak Wi dan juga Ezra dan Hana, ya. Kami berdoa buat kalian supaya keluarga kalian ini tetap menjadi keluarga yang harmonis, yang berbahagia, ya, yang penuh sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan, ya. Jadi biarlah keluarga kalian keluarga yang terus diberkati Tuhan. Undanglah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga itu supaya keluarga ini selalu ada damai di situ, ada sukacita. Kalian berdua saling melengkapi, saling mengasihi, saling melayani, ya. Terus tadi firman Tuhan yang luar biasa, selalu ada yang baru di dalam Tuhan, ya. Keluarga yang baru itu nanti akan melihat selalu ada pertolongan Tuhan di situ. Kalau kalian berdua selalu sehati, saya pikir, ya. Jadi tetaplah mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kalian berdua supaya ada sukacita dan damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga kalian. Jadi kami di sini berdoa buat Hana dan juga Ezra supaya keluarga kalian ke depan cepat dapat momongan, ya, supaya semakin bertambah-tambah sukacita. Pak Wi, Bu Wi, supaya juga bertambah-tambah jemaat kita yang datang memuji Tuhan. Amin. Jadi doa kami buat keluarga yang baru ini selalu diberkati Tuhan. Kalian berdua sekata, selalu sepakat, ya, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah youth, anak-anak muda di tempat ini, ya. Jadilah keluarga yang berdampak, keluarga yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Jadi doa kami buat kalian selalu berbahagia, ya. Ibu Wi dan Pak Wi semakin berbahagia, semakin bertambah-tambah sukacita, ya Bapak, ya Ibu. Diberikan Tuhan kesehatan, panjang umur, supaya melihat anak cucu kita bertumbuh dengan baik, semakin bertambah-tambah, ya. Berkat Tuhan itu di tengah-tengah keluarga Pak Wi dan Ibu Wi. Jadi kami semua jemaat Tuhan di sini ikut mengucapkan selamat berbahagia, selamat membangun rumah tangga yang penuh damai, yang penuh harmonis, ya, yang menjadi berkat di tengah-tengah jemaat kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangannya, terima kasih Bu Arta. Dan yang mewakili keluarga, ucapan terima kasih ini saya silakan Pak Wiono mewakili keluarga. Ya, shalom semuanya. Ya, di luar cuaca agak hujan, ya, memang hujan, ya, memberi kesejukan buat kita semua hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur sekali karena pertolongan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa, ya. Sejak Ezra berkenalan dengan Hana dan saya tanyakan ke Ezra, kamu serius enggak ini? Ya serius lah apa gitu. Wah, ini sebagai orang tua tentu sangat, ya, ada sukacita tapi juga ada deg-degannya juga, ya. Karena kalau serius harus melangkah sampai ke pernikahan dan itu kan butuh persiapan pergumulannya. Yang kita bawa ke dalam doa, mohon pertolongan Tuhan agar semua proses dapat berjalan dengan baik dan bersyukur semua dapat dilalui. Hari ini kami mengadakan ibadah syukur sebagai wujud nyata syukur kami kepada Tuhan atas pertolongan dan berkat Tuhan, ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor, ya. Saya mungkin akan ceritakan sedikit, ya, perjalanan panjang kami dari Tangerang ke Rembang, ya. Memang pemberkatan nikahnya itu ada di Pati karena keluarga Hana itu ada di Pati, tetapi kami tinggal sementara di Rembang di rumah keluarga dari kakaknya Yuda, ya, menantu saya, ya. Jadi dari Rembang ke Pati sebenarnya perjalanannya itu enggak terlalu lama, mungkin 45 menit nyampe. Tapi karena itu jalur pantura, jadi setiap berapa meter ketemu tergede,
berapa meter ketemu tergede, jadi perjalanannya agak panjang, 1,5 jam baru sampai ke Pati. Tapi kami bersyukur semua berjalan dengan lancar. Ezra dan Hana diberkati di GPDI di Kaliori, itu daerah Pati. Sebuah rumah yang dipakai juga untuk tempat tinggal, ruangannya kira-kira sebesar GPI Ginosco, Pak. Ya, nggak terlalu besar, tapi kami bersyukur semua berjalan dengan lancar. Karena itu gereja di kampung, biasanya generasi yang sudah dewasa itu keluar kota. Jadi kita bisa lihat di situ yang melayani Bapak dan Ibu Gembala. Ya, semuanya, ya, dari awal sampai akhir Bapak dan Ibu Gembala yang melayani, dibantu oleh pemain keyboard tentunya. Ya, kami bersyukur semua berjalan dengan lancar, kemudian dilanjutkan di rumah keluarga Hana. Dan kami boleh kembali ke Tangerang ini dengan selamat, perjalanan cukup panjang. Kami diberi kesehatan, sukacita yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Yosef, Ibu Meni, sudah mendukung kami, mendoakan kami, dan terima kasih buat firman-Nya. Tentu juga Ibu Gembala Pembina, Tante Ida, yang juga menopang dalam doa, dan saya yakin seluruh staf Gembala menopang kami, dan para pelayan juga menopang kami dalam doa. Kami bersyukur semua berjalan dengan baik, dan di akhir acara ini kami juga menyediakan hidangan sederhana untuk kami boleh nikmati bersama. Nanti ada di ruang sekolah minggu, karena tempatnya sempit, jadi mohon untuk bersabar nanti ya, jangan berebut ya, semua kebagian ya. Dan mohon maaf ya kalau mungkin dalam acara ibadah syukur ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Wi atas sambutannya. Saya undang Ezra dan Hana di depan untuk ambil foto sesi dengan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Setelah itu dengan semua staf Gembala. Sesudah itu baru kita masuk di dalam doa berkat, dan tetap Ezra dan Hana nanti di depan untuk memberi salaman, dan yang sesudah itu kita nanti langsung menuju ke ruang sekolah minggu. Mari Ezra dan Hana di depan untuk ambil foto, sesi foto dengan Pak Gembala. Pak Henry, mari Pak Hen untuk ambil sesi foto. Mungkin Ibu Gembala di samping jemaat, diapit Pak. Hana dan Ezra di tengah. Pak Gembala sama Ibu dari samping. Saya minggir dulu Pak, biar nggak kelihatan. Ya, tetap di sini. Saya undang staf Gembala dan pasangannya. Ya. Staf Gembala dan pasangannya, mari foto bersama. Agak geser sedikit ke kanan. Ya, posisi di tengah. Tunjuk-tunjuk ke pasangan. Tunjuk ke yang menikah. Silakan masuk dalam pertempuran sesungguhnya. Selamat datang. Oh, masih ada satu katanya. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan kembali Bapak Ibu, staf Gembala dan Pak Coki, kami izin untuk tetap ada di atas Pak, untuk kita selesai dalam sesi doa berkat. Nanti sebentar Bapak Ibu, tetap nanti Hana dan Esther sesudah doa berkat ada di depan untuk Bapak Ibu memberikan ucapan selamatnya. Saya persilahkan Pak Coki untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Selamat kepada Ezra dan juga Hana. Selamat menempuh hidup baru. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup rumah tangga yang baru. Dan juga selamat kepada
Pak Wi dan Bu Wi kiranya terus bertambah sehat, panjang umur. Tuhan senantiasa memberkati. Betapa kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas rencana dan rancangannya pada pernikahan kudus yang telah diterima oleh Ezra dan juga Hana. Sungguh luar biasa, mulai dari awal prosesi sampai kembali ke Citra Raya, semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan semuanya sehat-sehat dan selamat semuanya. Bahkan ibadah syukur siang hari ini pun sungguh kita merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas tuntunan tangan kasih-Mu Bapa pada ibadah syukur di siang hari ini Bapa. Mulai dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan atas kami semua ya Bapa. Dan juga kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima ya Bapa. Mari Tuhan senantiasa Engkau memberkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Yosef Mulia. Tuhan senantiasa memberkati penggembalaannya, pelayanannya, keluarganya. Tuhan berkati dan terus Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Dan juga Bapak untuk semua tim pelayanan yang telah ambil bagian dalam ibadah syukur di siang hari ini. Semua Tuhan berkati dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, perkuliahan, pekerjaan, semua Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu Bapa, dan terus Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan juga kami bersyukur Bapa untuk berkat jasmani yang disediakan bagi kami di siang hari ini Bapa. Sebelum kami nikmati ya Tuhan, kami mohon terlebih dahulu Tuhan jamah, Tuhan kuduskan ya Bapa. Berkat ini menjadi berkat kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga yang sudah menyediakan berkat jasmani ini. Tuhan Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda, memberkati usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Sebelum kita pulang, mari kita terima berkat sukacita yang besar dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang terus mengangkat kita naik bukan turun, menjadikan kita kepala bukan ekor. Dan Tuhan Allah yang membuat apa yang tangan kita kerjakan dan usahakan, dibuatnya berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Bapak Ibu, kami minta Pak Wi dan My heart was complete when God gave me you. When God gave me you, the waiting was done. Two hearts were joined forever as one. A gift of His mercy, a love ever new. My life began again when God. kalau sempit bisa masuk kembali ke ruang ini, tetapi tetap menjaga kebersihan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Di sini tidak ada monoton ini. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Pak Wi, Bu I sudah selesai. Tugas tanggung jawabnya mengantar hingga pelaminan. Haleluya. Nanti kami minta tim ASER yang ada di depan gereja bisa pandu Bapak Ibu menuju ruang sekolah minggu untuk ramah tamah makan siang bersama. Hati-hati karena cuaca hujan, jadi lebih berhati-hati. Pak Yosef sama Ibu Meni langsung ke ruang sekolah minggu ya untuk ramah tamah bersama siang ini, dan juga staf penggembalaan, Bapak Ibu pelayan semuanya.